Oke baik, selamat sore. Perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Gabriel Meo, dengan mata kuliah Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Dosen pengampu mata kuliah ini Pak Ahmad Syarifuddin MA. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang hak asasi manusia. Yang pertama adalah teori hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia berasal dari teori hak kodrati. Teori tersebut menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia karena hak tersebut ada pada diri manusia itu sendiri atau kodratnya manusia. Artinya meskipun manusia terlahir dengan kondisi yang berbeda-beda, baik dari warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin, dan apapun yang menjadi pembeda pada manusia itu sendiri, itu perlu dihargai oleh manusia yang ada di sekitar. Begitupun sebaliknya, meskipun manusia itu berwatak penuh dengan segala kejahatan atau hal-hal buruk lainnya, tentu ia memiliki hak yang sama dengan manusia lain, walaupun berbeda perspektif tentang kondisi yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Dengan tokoh yang paling fenomenal yang mencoba melihat hak kodrati ini pada diri manusia, yaitu John Locke. Ia mengatakan bahwa manusia dikaruniai oleh alam hak untuk hidup, hak kepemilikan, dan kebebasan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun dalam suatu negara. Itu merupakan penjelasan dasar tentang teori hak asasi manusia atau hak kodrati. Dan yang kedua adalah sejarah perkembangan HAM. Kemajuan sistem negara yang modern mengakibatkan masyarakat menyadari tentang hak untuk mendapatkan perlakuan yang pantas dari setiap orang. Pada abad ke-19, mulai terlihat minat dan perhatian internasional untuk melindungi hak-hak warga negara. Contohnya adalah Perjanjian Westphalia di tahun 1648 yang mampu mengakhiri perang 30 tahun dengan penghasilan kesepakatan antara agama Katolik Roma dan Protestan di Jerman tentang perampasan hak. Itu dijelaskan ada beberapa sub. Yang pertama adalah penghapusan perbudakan. Secara legalitas hukum, praktek perbudakan mulai dilarang semenjak Traktat Perdamaian Paris disahkan pada tahun 1814 antara Inggris dan Prancis. Setelah itu, Akta Umum Konferensi Berlin mengatur tentang hubungan Eropa di Afrika yang menyepakati perdagangan budak dilarang karena bertentangan dengan hak asas hukum internasional. Di tahun 1926, Organisasi Liga Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi Penghapusan Perbudakan dan Perdagangan Budak. Dan yang kedua adalah Palang Merah Internasional. Komite Palang Merah Internasional dibentuk pada tahun 1863. Tujuan dari organisasi tersebut yaitu untuk melindungi para korban perang dan kawanan perang yang dikenal dengan nama Konvensi Geneva. Selain itu bertujuan untuk Organisasi Palang Merah Internasional merupakan dasar dari terbentuknya hukum kemanusiaan internasional. Yang kedua adalah Liga Bangsa-Bangsa. Tujuan dari organisasi Liga Bangsa-Bangsa itu sendiri adalah untuk mempererat dan mendukung kerjasama internasional di mana untuk mencapai perdamaian dan keamanan. Organisasi ini memiliki elemen penting yaitu Dewan Majelis dan Sekretaris. Organisasi yang tergabung dalam Liga Bangsa-Bangsa dilarang melakukan perdagangan perempuan dan anak, dilarang untuk mengendalikan penyakit, dan memberi perlakuan yang adil terhadap penduduk bumi dari wilayah jajahan. Liga Bangsa-Bangsa itu dibubarkan pada tanggal 8 April 1946. Yang ketiga adalah sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia.
sejarah hak asasi manusia bisa menjadi acuan tentang salah satunya adalah di Indonesia. Pemenuhan perlindungan HAM untuk suatu negara bisa dijadikan sebagai titik pijak untuk penyusunan kebijakan negara, sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang berbasis hak asasi manusia. Pada periode ini ada beberapa periode yang mencoba menjelaskan, yaitu sekitar periode 1908 sampai 1945. Organisasi Budi Utomo yang terbentuk pada tahun 1908 merupakan suatu wujud nyata tentang kebebasan berpikir dan mengungkapkan pendapat kepada masyarakat umum. Selain itu, dengan lahirnya organisasi Budi Utomo, masyarakat mulai berpikir tentang hak untuk turut serta secara langsung berpikir tentang konsep dan tujuan dari hak asasi manusia, yaitu dengan tokoh yaitu Budi Utomo yang mencoba untuk mempelopori lahirnya suatu konsep yang namanya hak asasi manusia ini agar kemudian terimplementasi dan termanifestasi dengan baik di Indonesia. Kemudian pada periode ini titik puncaknya itu perdebatan hak asasi manusia, yaitu ketika sidang BPUPKI yang membahas tentang rumusan dasar negara. Selain itu, hak dibahas dalam sidang yaitu kelengkapan negara yang harus menjamin hak dan kewajiban negara dan warga negara yang ada di dalam negara itu sendiri. Periode tahun 1950 sampai 1959. Pada masa ini perkembangan tentang hak asasi manusia mulai semakin mendapatkan angin segar yang baik, di mana ada perubahan tataran-tataran dan hak asasi manusia. Pada periode ini sistem politik Indonesia dipengaruhi oleh sistem liberalisme dan parlementer dengan diberlakukan Undang-Undang Dasar sejak 17 Agustus 1950 sampai 7 Juli 1959. Aktualisasi hak asasi manusia pada periode ini diantaranya adalah partai politik semakin banyak berkemunculan meskipun tumbuh dengan ideologinya masing-masing. Hak pers dan memiliki kebebasan. Pemilihan umum dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil, serta demokrasi. Dewan Perwakilan Rakyat menunjukkan hasil kerja yang baik dengan pengawasan kontrol yang seimbang. Lalu kemudian periode 1959 sampai 1966. Sejak diberlakukan Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, sistem pemerintahan menjadi demokrasi terpimpin. Hal ini berdampak pada sistem politik yang berada di bawah kendali presiden sepenuhnya. Oleh karena itu, kebebasan untuk berpendapat, serikat, dan berkumpul dan lain sebagainya yang mengeluarkan pikiran dan tulisan sangat dibatasi. Pemerintah Orde Baru memberikan penolakan terhadap konsep-konsep hak dengan beberapa alasan yang merupakan adalah HAM merupakan pemikiran yang berasal dari Barat dan dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan dasar Pancasila. Yaitu yang kemudian adalah rakyat Indonesia mengenal HAM melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang lahir dulu dibandingkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang keempat adalah penjelasan dan penutup adalah penjelasan tentang generasi perkembangan hak asasi manusia. Yaitu yang pertama adalah generasi pertama. Generasi pertama ini disebut juga dengan generasi atau hak klasik yang diperjuangkan di generasi pertama, yaitu melepaskan diri dari tuntutan absolutisme negara berserta ketakutan sosial lainnya yang mencoba untuk merenggut kebebasan-kebebasan yang berada di tengah masyarakat. Kategori hak yang termasuk pada generasi pertama yaitu hak untuk hidup, hak mendapatkan kesehatan jiwa dan jasmani, hak untuk bebas bergerak, hak terbebas dari penindasan, mempertahankan kepemilikan pribadi, hak untuk bebas berpikir, untuk memiliki kepercayaan agama, dan lain sebagainya. Sebagai satu dalil atau acuan untuk penghakiman keadilan, sehingga kebebasan individual merupakan kunci yang paling utama dari keberhasilan generasi pertama ini. Yang kedua adalah generasi kedua itu sendiri. Generasi ini banyak tuntutan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, dimulai dari kebutuhan
dari generasi ini adalah bisa mendapatkan pekerjaan upah yang layak yang ada dalam diri manusia itu sendiri, mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan karya perlindungan hasil karya ilmiah, karya sastra dan lain sebagainya. Lalu generasi ketiga, tuntutan hak generasi ketiga dari negara-negara berkembang menginginkan terciptanya tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif. Hak ini diperjuangkan sebuah antaranya hak untuk mendapatkan perdamaian, hak untuk mendapatkan pembangunan dan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, hak untuk mengembangkan memperjuangkan sumber daya yang sendiri, dan hak atas peninggalan budaya sendiri. Generasi ketiga ini sering disebut dengan istilah hak bersama. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.